Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam kita, sehingga kita masih diberi kesempatan, dan alhamdulillah Allah karuniakan taufik pula sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat maghrib yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim kita. Kita sampai di surat Al-Ma'un, ya, insyaallah hari ini adalah di surat ke-107. Salawat serta salam mari senantiasa kita bacakan, kita aturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua yang tentu kita berharap menjadi bagian umat beliau yang bisa bersama-sama kelak di Telaga Al-Kautsar. Kemudian juga semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ma'un ini surat ke-107 tentu bukan surat yang asing, ya. Sangat-sangat populer sekali di warga Muhammadiyah, ya, bahkan sampai muncul ada teologi Al-Ma'un, ya, sebutnya begitu. Bahkan sebagian orang tua kita Al-Ma'un ini kayak DNA-nya Muhammadiyah lah, gitu ya. Tuh, jadi kalau sampai ada orang Muhammadiyah nggak kenal surat ini masalah, ya. Jadi di surat ini, surat Al-Ma'un, dia surat ke-107, poinnya adalah, intinya ada pada bahwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keislaman kita, ya, istislam lillahnya itu tidak akan betul, ya, tidak akan bisa dikatakan sudah oke, gitu ya, manakala ibadah-ibadah kita, ya, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak diikuti dengan ibadah-ibadah sosial, gitu. Jadi seorang mukmin, orang yang beriman harus memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika bicara tentang isi surat Al-Ma'un ini, beliau menyebutkan wa fi hadhihi suratu al-hathu ala ikramil yatim atau al-hathi ala ikramil yatim wal masakin wat tahdid ala dhalik wa mura'at as-salah wal muhafazati 'alayha wa 'ala al-ikhlas fiha wa fi jami'il a'mali. Beliau rahimahullah mengatakan di dalam surat ini ada al-hath ala ikramil yatim, ada motivasi, dorongan, ya, tahdid nanti, ya, motivasi, ada dorongan kepada kita semua, ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang yatim atau anak yatim dan masakin dan orang-orang miskin, wat tahdid ala dzalik, dan ada juga kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang lain, gitu, ya, mendorong orang lain. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan, ya, maka karena kita tahu
paling tidak kita juga mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan itu. Nah, jadi insya Allah tidak termasuk yang ngomong tapi tidak ngerjakan. Itu. Kenapa? Karena memang kita tidak mampu. Itu. Ya, layaknya misalkan saya berbicara zakat boleh enggak? Padahal saya belum harta saya belum sampai nisab, kan boleh. Nah, saya tidak mengeluarkan zakat karena harta saya memang tidak bisa dizakati. Gitu. Ya, belum sampai nisabnya. Tapi berbicara zakat, mengajak orang lain untuk membayar zakat harta harus saya lakukan. Itu. Wa tahdid ala dzalik wa mura'atis shalah, dan kita diajak untuk memperhatikan salat kita. Ya, dan nanti ada an salatihim sahun itu. Ya, maka di sini ada ajakan agar kita memperhatikan salat kita. Wal muhafadzati 'alaiha, dan memeliharanya, ya, memelihara salat itu. Wa 'alal ikhlasi fiha wa fi jami'il a'mal, dan dorongan untuk kita mengerjakannya secara ikhlas, ya, baik salat itu sendiri maupun amal-amal yang lain. Karena nanti dalam surat ini nanti akan disinggung tentang riya, ya. Mereka yura'un, ya, alladzina hum yura'un, itu mereka riya. Maka di sini disinggung, kata beliau, bahwa ada ajakan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memperhatikan keikhlasan kita dalam beramal. Lalu juga beliau menyebutkan wal hath ala fi'lil ma'ruf, dan juga di situ ada motivasi, dorongan untuk kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa badlil amwalil khafifah, ya, dan memberikan harta-harta kita yang ringan, atau kekayaan-kekayaan kita yang ringan, atau milik-milik kita yang ringan. Ka'ariyatil ina'i wad dalwi wal kitabi wa nahwi dzalik. Dia mengatakan seperti meminjamkan piring, nampan, gitu ya, gayung, gitu, buku, gitu. Ya, karena nanti tafsiran dari Al-Ma'un, ya, di antara nanti ada 3 kurang lebih atau 4, ya, tafsiran dari Al-Ma'un itu sendiri, ya. Di antaranya ada yang menafsirkan yang namanya Al-Ma'un itu adalah tadi itu, ya, ember, gayung, ya, hal-hal sepele di rumah tangga, ya, yang bisa kita pinjamkan, gitu. Li'anna Allah dzamma man lam yaf'al dzalik, karena Allah mencela orang yang tidak mau melakukan itu, tidak mau minjemin barang-barang sepele tadi itu, ya, itu. Jadi poinnya ada di sini adalah kaitan dengan dorongan, ya, adanya motivasi untuk kita menjaga, memuliakan anak yatim, orang miskin, ya, dan memperhatikan sholat dan juga perbuatan-perbuatan baik lainnya. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat di ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din? Ya, saya sengaja tidak langsung sebutkan agama karena memang ad-din itu tafsirannya banyak atau artinya banyak secara bahasa. Itu. Ya, kurang lebih saya sebutkan di sini berdasarkan tadi itu ada 6, ya, kurang lebih makna dari ad-din. Di antaranya ada kekuasaan, sultan, al-mulk, kerajaan. Nah, itu juga ad-din juga. Kemudian metode, jalan, ya, tariqah, itu juga disebut din dalam bahasa tentu. Kemudian ada juga hukum, ya, atau keputusan, itu juga disebut ad-din. Lalu ada peraturan atau undang-undang, ada ketundukan atau kepatuhan, dan yang terakhir ad-din itu memiliki arti balasan, ya. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itu. Ya, kebanyakan ulama mentafsirkan ayat ini, ya, ini kaitan dengan al-jaza, ya, kaitan dengan hari pembalasan. Ya, jangan sampai kalau kemarin survei yang Pak
Nur Fauzi share, ya katanya Indonesia paling apa? Paling takut akhirat. Apa? Iya. Nah, ya yang survei siapa, yang disurvei siapa itu kan berpengaruh juga ya kan. Itu. Karena kenyataannya kalau mereka beriman kepada atau takut tentang akhirat mereka, ya, harusnya berarti masyarakatlah masyarakat yang paling taat kepada Allah, kan gitu. Kepada Rabb yang mereka ibadahi. Itu. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika realitasnya tidak seperti itu, ya berarti ada yang salah. Gitu. Dalam keimanan itu. Jangan-jangan cukup tahu saja, gitu. Ya. Cukup mengetahui bahwa sholat itu wajib, ya. Cukup mengetahui bahwa Allah itu ada, ya. Cukup mengetahui bahwa nanti itu kita mati, gitu saja, ya. Tapi hal itu tidak mendorong seseorang untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ini yang jadi masalah, gitu. Ya, bahkan dalam surat Al-Ma'un itu sendiri kan ingin menunjukkan itu, bahwa keimanan yang ada terhadap ad-din, terhadap hari pembalasan itu harus bisa menjadikan kemudian kita mau merawat anak yatim, gitu kan, memberi makan kepada orang miskin, mau mendorong kita agar kita memperhatikan sholat kita, gitu. Agar kita ketika sholat, kita sholatnya ikhlas karena Allah, gitu. Ketika kita membayar zakat, zakatnya juga ikhlas karena Allah. Ketika membantu juga membantunya ikhlas karena Allah. Begitu harapannya dari surat ini itu. Ya. Maka sampai disebutkan bahwa surat ini juga mendorong kita kaum muslimin, ya, untuk hidup dalam kecukupan, syukur-syukur berlebihan. Artinya lebih, bukan berlebihan tapi lebih, gitu. Ada lebih, gitu ya, dari kehidupan kita. Kenapa? Karena yang didorong di sini kan suruh diperhatikan oleh kita. Bagaimana kita bisa memberi anak yatim, bisa merawat anak yatim kalau kita sendiri tidak kecukupan, kan gitu. Bagaimana kita bisa memberi makan orang miskin kalau kita sendiri kekurangan, kan gitu. Maka di sini ada dorongan pula agar seorang muslim hidupnya itu berkecukupan, sehingga dia bisa memberikan apa yang dia bisa berikan kepada anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan itu tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa bentuk, ya, yang menunjukkan bahwa orang tersebut itu mendustakan hari pembalasan. Perilaku yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim, ya. Dikatakan di situ ai huwallazi yaqharul yatim wa yadhlimuhu haqqah wa la yut'imuhu wa la yuhsinu ilaih. Ya. Yaitu orang yang menolak, ya, menjauhkan diri, gitu ya. Bahkan kalau yad'u itu menolaknya dengan keras, gitu. Bahkan kalau di bahasa Melayunya Buya Hamka itu menulakkan, gitu bahasanya, ya. Kalau menulakkan itu bisa didorong sampai mungkin terjatuh lah, gitu bahasanya. Tidak sekedar nggak memberi, bukan, ya, tapi malah ditolak mentah-mentah, gitu, didorong, gitu kata beliau, ya. Yaqharul yatim wa yadhlimuhu haqqahu, dan mendolimi haknya anak yatim. Wala yut'imuhu, dan tidak memberinya makan, dan wala yuhsinu ilaihi, dan tidak berbuat baik kepadanya. Ya, hanya ini yang menjadi catatan penting, ya, yang di kita ini, karena sudah, ya, banyak yang salah kaprah, ya kan, sudah kerja karena dia dari kecilnya memang yatim, disebutnya yatim terus, gitu ya, padahal sudah tua, gitu. Padahal yang namanya yatim itu humul ladzina mata aba'uhum qabla an yablughu. Jadi kebanyakan hitungan para ulama itu hanya sampai mereka balik, gitu ya. Jadi kebutuhan mereka itu perlu dipenuhi, ya. Tentu kalau ihsan dalam bentuk lain tidak ada masalah, ya kan. Tapi kalau menganggap dia terus yatim sampai tua, ya kan, sampai sudah dewasa dia sudah bisa berusaha, bekerja dan macam-macam, ya, tentu bukan itu maksudnya, gitu, ya. Tapi yang dimaksudkan adalah anak-anak yang kecil yang betul-betul masih butuh
kasih sayang, perawatan gitu ya, di mana mereka belum bisa merawat diri mereka sendiri ya, maka mereka harus betul-betul diperhatikan. Ini. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, perilaku yang kedua yang merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap hari al-jaza wal ba'ats, ya, pembalasan dan kebangkitan dan segala yang terjadi setelahnya itu adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ya. Di sini kalimatnya itu pakai yahuddu ala, subhanallah. Ya. Karena Allah juga tahu bahwa banyak juga dari kita yang tidak memiliki kemampuan untuk memberi makan orang lain. Tapi ada kesempatan kebaikan yang tidak boleh kita abaikan. Itu tadi, kalau kita tidak bisa memberi makan sendiri, ya, orang tersebut kasih tahu orang lain yang bisa membantu. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan. Ya, misalnya tetangga kita kekurangan, ya, kita juga tidak berkecukupan, tidak mungkin memberikan lebih dari yang yang bisa kita berikan. Kasih tahu orang lain, kasih tahu teman kita, ya kan? Siapa tahu teman kita bisa membantu. Gitu. Jadi harus ada, itu bagian dakwah juga kan? Ya, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Ya, ini. Sehingga di sini kalimatnya menggunakan yahuddu ala, atau dalam bahasa Arab yahuddu ala, arti lainnya atau sinonimnya itu yahuddu ala. Ya, mendorong orang lain, mengajak orang lain untuk memberi makan dia. Gitu. Dan di sini al-miskin disebutkan oleh Ibnu Katsir al-faqir alladzi la syai'a lahu yaqumu bi audihi wa kifayatihi. Ya, yang tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Gitu. Orang-orang yang memiliki kekurangan-kekurangan, ya, walaupun tentu semua orang hampir kalau ditanya kurang ya kurang, gitu ya. Tapi ini lebih kepada kebutuhan, terutama kebutuhan pokoknya, gitu, ya. Maka harus dipedulikan. Dan ini bentuk nyata dari keimanan itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, ini makanya tadi Syekh As-Sa'di rahimahullah mengajak kita untuk memperhatikan sholat kita. Ya, karena dalam ayat ini, dan ini juga dijadikan dalil bahwa kalau baca ayat, ya, juga tidak boleh sepenggal-sepenggal. Ya. Karena ini kalau misalkan dibaca begini doang, masalah kan. Gitu. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Sholat celaka. Kalau salah mendalil bisa repot ini kan. Ya, orang sholat celaka. Gitu. Fawailul lil musallin. Ya, mari kita lihat, ya, siapa orang-orang yang disebutkan celaka ketika mereka melakukan sholat. Dikatakan Ibnu Abbas, yakni al-munafiqin. Yang dimaksud di sini orang-orang yang sholat tapi celaka adalah orang-orang munafik. Kenapa? Alladzina yusalluna fil alaniyati wa la yusalluna fis sir. Ya, mereka sholat ketika rame-rame, ketika bareng-bareng, tapi ketika dia sendirian, ya, dia tidak melaksanakan sholat. Ya, ini kondisi orang munafik. Ya, makanya dikatakan di sini, walihada qala lil musallin, fawailul lil musallin. Jadi mereka bukan orang yang tidak sholat tuh, gitu. Karena mereka munafik menampakkan keimanan di hadapan orang-orang beriman. Gitu. Ai alladzina hum min ahli salati wa qad iltazamu biha thumma hum anha sahun. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat, bukan tidak sholat. Ya. Tapi mereka kemudian lalai terhadap sholatnya. Thumma hum anha sahun imma an fi'liha bil kulliyah, kata beliau. Ya, baik meninggalkannya secara keseluruhan, akhirnya dari tadinya sholat, ya, kemudian tidak sholat sama sekali ditinggalkan. Kama qalahu Ibnu Abbas, wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah.
atau dia mengerjakannya setelah waktunya keluar. Karena nanti ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan bagaimana orang-orang munafik sholat asar itu sudah menjelang matahari tenggelam. Jadi sengaja dia diakhirkan, karena nanti ada sholat yang sunnahnya itu diakhirkan. Salah satunya sholat isya, ya kan? Itu ada salah satu sunnahnya juga, ya, untuk diakhirkan. Ya, makanya mau awal waktu mau nanti agak belakangan, tidak ada masalah itu. Ya, ada aturannya, ya, ada ketentuannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi ada tafsir dari lil musallin, orang-orang yang sholatnya adalah orang-orang munafik yang bisa jadi tadinya sholat, ya, kemudian meninggalkannya secara utuh, betul-betul tidak sholat lagi, atau hanya menunda sampai waktunya keluar, ya, dari waktu yang seharusnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Dan memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini itu umat-umat yang belakang, ya, yang hadir setelah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat dakwah, ya, itu adalah mereka banyak yang menyia-nyiakan sholat, gitu. Ya, banyak yang akan menyia-nyiakan sholat, padahal ini adalah ibadah yang paling utama, gitu, ya, di antara ibadah-ibadah lain, karena ini yang akan menentukan. Qal wa qala Atha bin Dinar walhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun wa lam yaqul fi salatihim sahun. Ya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah di sini mengatakan an salatihim sahun, dari salatnya mereka sahun. Karena sahun itu, ya, di antara artinya adalah lupa. Makanya kita dalam sholat ada sholat ketika kita lupa sujudnya apa namanya? Sujud sahwi, kan gitu. Sujud karena lupa, gitu. Meskipun di sini dengan menggunakan bahasa itu, tapi bukan yang sedang sholat lupa, gitu. Ini makanya Atha bin Dinar memuji Allah, ya, karena di ayat itu tidak mengatakan fi sholatihim sahun. Karena siapa di antara kita yang betul-betul khusyuk, nggak inget apa-apa, gitu, ya, ingetnya sholat doang, gitu, ya, kan sangat sulit. Sesuatu yang sangat sulit sekali, gitu. Maka kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mencantumkan tentang sahun ini, ya, karena ada banyak tafsiran, ya, ada banyak maksud. Beliau mengatakan wa imma an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Yang dimaksud dengan sahun, lalai terhadap sholatnya, diantaranya adalah menundanya tadi, ya, sampai akhir waktu, ya. Baik selalu atau mayoritas waktu sholatnya dia begitu, gitu, ya, lebih sering mundur, gitu, waktunya, ya. Sholat asar nanti meh maghrib, gitu, ya, sholat duhur meh asar, gitu kan banyak, ya, orang-orang yang terutama yang merasa sibuk, gitu, ya, sehingga mereka menunda sholat-sholat ini, ya, baik selalu maupun kata beliau ghaliban mayoritas waktunya begitu. Wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhil ma'mur bihi, ya, atau terkait dengan pelaksanaannya, ya. Sahun di sini lebih terkait dengan mungkin arkan, mungkin syurut, ya, terutama adalah kaitan dengan misalkan kalau syarat, ya, wudhunya sudah betul atau belum, ya, karena bisa jadi kegagalan fokus kita dalam sholat kita, ya, atau rusaknya sholat kita itu diawali dari wudhu kita yang tidak benar, itu wudhu kita yang tidak sesuai, itu. Maka ini penting, karena tidak mungkin sholat kita akan bisa diterima kalau wudhunya tidak betul, itu, ya. Hal-hal sederhana di dalam masalah wudhu itu penting untuk diperhatikan, ya. Bahkan mencoba belajar kita untuk tidak israf saja terhadap air saat kita wudhu itu hal yang sulit, gitu, ya. Biar kita ngirit lah, gitu, ya. Kan kita apalagi zaman sekarang dengan adanya keran itu, wah, semua sekuatnya, ya, yang bukanya penuh, gitu, ya, yang keluar banyak sekali,
Ya, padahal kan kita kalau gosok aja gosok 3 kali itu air keluar terus ya. Mungkin ada berapa detik tuh, mungkin setengah menit ada mungkin ya kan. Gosok-gosok atau bagian-bagian tertentu ya. Kayak mengusap kepala ya kan, kita diam cukup lama tuh. Kalau kerannya tetap menyala ya, ada banyak air yang terbuang. Belum lagi masalah menyela-nyela ya, barangkali ada bagian tubuh yang tidak terkena air saat berwudu gitu. Maka ini juga kaitan dengan tadi, ada arkan atau syurutnya ya. Wa imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi lima'aniha ya. Atau terkait juga dengan masalah khusyuk dalam mengerjakannya. Belajar memahami maknanya yang dibaca. Ya, maka beliau memberikan kemungkinan yang banyak ini ya. Dari tafsir Sahun itu. Fallafdhu yashmulu hadha kullahu, mencakup semua tadi itu ya, walakin man ittasafa bi syai'in min dzalik qistun min hadhihi al-ayah ya, sesuailah bagiannya ya. Kalau kita kurangnya sedikit ya berarti dari ayat itu kita kena tapi cuma sedikit gitu, kurang lebihnya begitulah ya. Kalau sampai semuanya kena ya berarti masalah besar buat kita, karena meskipun sholat ya tapi dianggap oleh Allah itu sebagai sahun gitu ya, termasuk orang yang lalai terhadap sholatnya. Maka ini menjadi penting PR kita bersama, itu bagaimana kita disuruh memperhatikan kualitas sholat kita gitu ya, memperhatikan, belajar terus menerus gitu ya, bagaimana kita memperbaiki sholat kita gitu. Qal wa kamula lahu nifaq al-amali, ini bagi orang yang keseluruhan tadi ya, udah mengerjakannya juga akhir-akhiran ya, kemudian syarat rukunnya tidak diperhatikan gitu ya. Kita tahu ada orang yang datang, waktu itu ada Nabi SAW datang ke masjidnya, lalu sholat dengan buru-buru, kemudian disuruh Nabi mengulang. Atau ada orang yang di bawah kakinya, di dekat tumitnya itu ada yang tidak kena air ya, maka Nabi kemudian bersabda wailul lil aqabi minan nar, itu kan, celaka orang yang di tumit kakinya itu ada yang tidak terkena air itu ya, bisa terkena api neraka, sampai seperti itu ya. Maka di sini dikatakan kama tsabata fis sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tilka salatul munafiq, itulah salatnya orang munafik gitu. Maka ngeri sekali aslinya ya, butuh belajar terus gitu untuk agar salat kita ini menjadi betul gitu ya, sehingga salat kita tidak sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa beliau katakan yajlisu yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama. Jadi orang munafik itu nunggu di matahari ya, untuk salat asar ini kasusnya ya, salat asar mereka nunggu di matahari hampir mau tenggelam, baru mereka berdiri. Tapi bagaimana berdirinya? Qal qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itu udah berdirinya udah mepet maghrib ya, lalu naqara itu kalau bahasanya kayak burung matukin nama makanan ya, pluk gitu ya, cepat selesai gitu, sing penting ruku sujud gitu ya, gerakan saja. Tapi di sini dikatakan la yadhkurullaha illa qalilan, dan tidak menyebut Allah atau mengingat Allah kecuali sedikit saja ya. Dan ini nanti dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, di mana mereka orang-orang munafik itu tidak berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit itu ya. Dan hadisnya di sini di riwayat Imam Muslim ya, dan kejadiannya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir adalah mengakhirkan sholat asar ya. Lalu kemudian ya, ini alladzina hum yura'un ya, mereka dalam ibadahnya sudah polanya dengan seperti itu ya. Kemudian Allah ingatkan bahwa mereka juga berbuat riya ini ya, berbuat riya. Maka Ibnu Abbas menyebutkan qalhumul munafiqun kanu yura'una an-nasa bi salatihim idza hadaru wa yatrukunaha idza ghabu. Mereka sholatnya karena riya, pengen dilihat aja sebagai apa oleh orang-orang yang beriman bahwa dia melaksanakan sholat gitu.
Mereka dikatakan yura'una nasa bi salatihim idza hadaru, kalau mereka hadir ya itu riya, wa yatrukunaha idza ghabu, dan ketika tidak ada orang-orang beriman di sekitar mereka, mereka meninggalkan salatnya. Ya. Nah, di sini untuk mengingatkan, mohon maaf karena hadisnya panjang memang ya, jadi akhirnya agak kecil-kecil, mengingatkan saja tentang riya ini ya. Ini yang mungkin bisa dibilang salah satu hadis yang paling ngeri, terutama bagi para dai ya, para dai, para mujahid, para pembaca Quran itu ya, kalau direnungin mungkin bisa nangis ini ya. Hadis di mana Nabi SAW cerita tentang manusia pertama yang akan diadili pada hari kiamat itu ya. Yang pertama adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Itu ngeri sekali ini ya. Jadi yang pertama diadili pada hari kiamat orang mati syahid di jalan Allah. Ketika didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan itu, dia mengakui. Lalu Allah tanya, amal apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ya, maka ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid, menurut dia. Itu. Tapi apa yang Allah katakan? Kadzabt. Itu. Kamu dusta, kamu bohong. Itu. Engkau berperang supaya dikatakan sebagai orang yang gagah berani. Kan ngeri sekali. Ya. Itu. Dia sudah berperang rasanya mati syahid, ya kan? Tapi ternyata di hadapan Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita, ya, hati manusia, ya, dikatakan kamu telah berbohong. Gitu. Sesungguhnya, ya, engkau melakukan demikian itu, ya, itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menyeret orang itu, ya, dan dilemparkan kemana? Ke neraka. Nauzubillah. Yang kedua adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ya. Kan perilaku baik ini Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau jadi renungan kita, ya Allah, ya Rabb, gimana nih nasib kita? Ya. Ya, sama dia didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan dan dia pun mengakuinya, karena dia di hadapan Allah nggak mungkin dia bisa berdusta. Ya, karena Allah Maha mengetahui seluruh isi hati, gitu. Ya, tapi juga sama ketika mengakui dan mengatakan bahwa dia telah menuntut ilmu dan mengajarkan, ya, aku membaca Al-Quran juga hanya karena engkau. Allah juga kembali mengatakan kadzabt, kamu bohong. Itu, ya. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai qari, gitu. Ya, maka betul-betul keikhlasan itu menjadi penentu, ya, amal-amal kita. Dan itulah kenapa kemudian, ya, yang menyebabkan kita masuk surga kelak itu bukan karena amal perbuatan saja, tapi lebih kepada bagaimana Allah melihat keseriusan usaha kita, ya, kemudian Allah berikan rahmatnya atas amal perbuatan kita itu. Karena kalau tidak dinaungi rahmat, amal kita yang mana? Ya, yang betul-betul murni baik, ya, yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada yang bisa memastikan. Ya, bahkan seperti ini, amal-amal besar yang mungkin digadang-gadang bahasanya, ya, gitu, sebagai amal terbaiknya, ternyata ketika dimasuki oleh riya, ya, ada niatan lain, ya, maka kemudian Allah hilangkan itu, ya, bahkan dimasukkan ke dalam neraka, ya, naudzubillah. Kemudian yang terakhir, ya, adalah orang yang apa di situ, ya, kelapangan rezeki, orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, ya. Ketika ditanya apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmatku itu, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalanmu, ya, karena harta-harta tadi itu sudah diberikan, sudah diinfakkan, ya. Tapi tadi ketika riya, ya, ketika keikhlasan tidak mendampingi amal-amal baik itu, maka menjadi masalah.
gitu. Pahalanya menjadi ambiar, hilang gitu. Ini yang kalau kita mau renungkan hadis ini maka sangat ngeri sekali ya. Maka kita berharap pada Allah dan teruslah belajar ya, agar kita bisa diberikan keikhlasan dalam beramal ya. Dan sekali lagi ini adalah masalah yang sulit ya. Hadis yang dimana-mana menjadi ummul kitabnya hadis itu ya. Innamal a'malu binniyat ya. Karena memang sangat menentukan sekali niat itu. Motivasi dorongannya kita melakukan sesuatu itu apa? Apakah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lain gitu. Ya, maka mari kita belajar ya untuk bisa mengikhlaskan amal perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini juga mengingatkan kita semua ya, bahwa tadi yang dilihat betul oleh Allah adalah bagaimana kita berusaha berikhtiar yang kuat gitu. Karena kalau melihat besarnya amalan-amalan tadi itu kan sebenarnya amalan-amalan luar biasa sekali gitu ya. Tapi kenyataannya butuh keikhlasan yang mendampingi agar pahalanya bisa sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ini ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un ya, dan enggan memberi bantuan ya, al-ma'un. Nanti kita akan lihat beberapa tafsirannya ya. Ini ya. Di antara tafsiran yang pertama, al-ma'un itu adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ya, ma yata'awaruhun nas bainahum, apa yang biasa dipinjam-pinjamkan, yang biasa dipakai gitu. Apa aja di situ? Salah satu yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ada fa'as. Fa'as itu kampak ya. Kalau di pukrul, kampak itu bukan pukrul kan. Kampak itu yang biasa buat perkul. Zaman gitu, perkul ya. Perkul. Kider ya, kider itu apa itu yang biasa buat masak nasi dulu. Panci ya, panci. Dan dalu itu gayung ya. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan juga yang semakna, beliau mengatakan mata'ul bait ya, perkakas, pokoknya perkakas apa saja di rumah gitu, yang biasa memang dipinjam-pinjamkan. Kan orang mungkin nyilih ranjang kan orang mungkin biasa adalah ya. Pokoknya perkakas rumah tapi yang biasa dipinjamkan gitu. Kemudian Ikrimah mengatakan ra'sul ma'un zakatul mal wa adnahu. Ini yang menarik ya. Dikatakan bahwa puncak dari al-ma'un itu adalah zakat mal itu. Jadi kalau ada orang yang menolak untuk membayar zakat, maka itu adalah bagian dari dia telah mendustakan hari akhir itu ya. Kalau dia punya harta sampai nisab kok tidak mau mengeluarkan zakatnya ya, maka termasuk orang yang mendustakan ad-din tadi, hari pembalasan ya. Wa adnahu, dan seterusnya ke bawah. Tapi paling tingginya adalah al-ma'un itu apa? Zakat tadi itu ya, menurut Ikrimah ya. Sehingga di sini Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wa hadza alladzi qalahu Ikrimah hasan fa innahu yashmalul aqwal kullaha ya, yang disebutkan oleh Ikrimah bagus, kalimat yang bagus karena mencakup semuanya nanti ya. Nah, tafsiran lain ya, di situ dikatakan al-ma'un adalah al-mal ya, harta itu, harta benda ya. Anda mau ngilih, makanya siapa kemarin Pak Tairi bikin video tentang ta'awun ya. Terus ustadznya nyampein tentang materi tolong menolong, paginya disamperin ke rumah ya, ustadznya ya. Repot tuh. Kemudian ada lagi makna lain adalah al-ma'ruf yang disebutkan oleh Muhammad bin Ka'ab ya. Tafsiran al-ma'un ini adalah al-ma'ruf, makanya seluruh kebaikan apa saja. Dan saya pikir inilah yang kemudian menjadi spirit Muhammadiyah ya, untuk bikin PKO itu ya, penolong kesusahan umum ya, tahun berapa? 1920 ya, Kiai Muin 1920 ya, PKO pertama ya, atas inisiasi Kiai Haji Suja ya, itu ya, penolong kemalangan umum, kesengsaraan umum ya kan, itu PKO ya. Mungkin dari sini ya inspirasinya gitu. Karena setiap kebaikan apa saja ya, jadi
ada orang ke setiap orang yang menolak untuk melakukan, memberikan atau menghalangi. Bahkan kalimat yamna'u itu kalau dalam bahasa Arab kan artinya menghalangi. Ya, maka kalau sampai ada orang kok menghalangi orang mau berbuat baik, wah berarti termasuk apa? Yang mendustakan ad-din itu. Ya. Sehingga Imam Tabari rahimahullah ya di sini juga memberikan gambaran, dan ini pengingat Syekh Utsaimin rahimahullah sebagai penutup ya, mengatakan fayajibu 'alal mar'i an yanzura fi nafsihi hal huwa mimman ittasafa bihadhihi sifat aw la. Jadi kita diminta oleh beliau, wajib kata beliau, untuk setiap orang memperhatikan dirinya sendiri, apakah ada sifat-sifat yang tadi disebutkan dalam diri kita atau tidak. Itu ya sebagai bagian introspeksi. In kana mimman ittasafa bihadhihi sifat qad adha'a as-salah ya wa saha anha wa mana'a al-khair 'anil ghair falyatub wal yarji' ila Allah. Gitu. Maka jika dia mendapati dirinya ada sifat-sifat tadi itu, menyia-nyiakan sholat, ya, melalaikan kewajiban sholat, sahu, sering mengakhirkan dari waktu waktu sebenarnya, ya, kemudian menghalangi kebaikan, ya, tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, ya, tadi diantaranya melakukan kebaikan bahkan ngajak saja, gitu ya, mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan. Ada sifat-sifat itu menghalangi orang lain, maka falyatub wal yarji' ila Allah, maka bertaubatlah dan kembalilah kepada Allah. Wa illa falyubashir bil wail wal iyadu billah. Kalau tidak mau bertobat ya tadi ya, celakalah ya, fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Wa in kana qad tanazzaha an dzalik falyubashir bil khair. Ya, kalau tidak ada sifat-sifat tadi itu, maka berilah kabar gembira dengan kebaikan. Wal Qur'anul Karim laisal maqsud minhu an yatluwahu al-insanu liyata'abbadu lillahi ta'ala bitilawatihi faqat, al maqsudu an yata'addaba bihi. Ya, dan Quran Al-Karim ya, makanya kita belajar tafsirnya ya, karena Al-Quran itu maksud diturunkannya bukan hanya sekedar untuk dibaca oleh manusia, akan tetapi ya an yata'addaba bihi, akan tetapi bagaimana Al-Quran itu dijadikan pedoman untuk berbuat, untuk berperilaku ya, gitu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu al-Quran. Itu ya, bahwa Nabi SAW akhlaknya adalah akhlak Al-Quran ya. Dan kita di Muhammadiyah, Kiai kita Kiai Ahmad Dahlan ya, mengajarkan surat ini tuh hampir 3 bulan disebutkan dalam buku-bukunya ya. Tapi ada surat yang diajarkan oleh beliau cukup lama juga meskipun ringkas, yaitu surat setelah ini atau di atasnya, maksud saya 106-nya Al-Asr ya, yang beliau ajarkan sampai 8 bulan ya. Dan 2 surat itulah yang kemudian menginspirasi ya, dan mendorong, memotivasi kita semua, dan beliau terutama di awal-awal Muhammadiyah untuk terus berkarya gitu ya, mewujudkan hal-hal baik, kebaikan-kebaikan di masyarakat, yang kemudian muncullah rumah yatim ya kan, panti-panti yatim, kemudian pelayanan di kesehatan, rumah sakit dan lain sebagainya. Semoga kita semua bisa terus mengikuti jejak-jejak kebaikan para pendahulu kita dalam memberikan contoh amal nyata ya, dari kehidupan mereka sebagai wujud keimanan yang ada di dalam jiwa. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.